Di akhir zaman, ketika dunia diliputi kekacauan, ketidakadilan, dan fitnah yang merajalela, manusia akan merindukan hadirnya seorang pemimpin yang dapat menegakkan kebenaran. Pada saat itu, di tengah kota suci Makkah, tepatnya di Masjidil Haram, suasana akan dipenuhi oleh jamaah yang datang dari berbagai penjuru bumi. Mereka datang bukan hanya untuk beribadah, tetapi karena kabar tentang seorang lelaki yang memiliki tanda-tanda kemuliaan telah tersebar luas. Lelaki itu berasal dari keturunan Nabi Muhammad melalui jalur cucunya Hasan bin Ali. Awalnya, lelaki tersebut tidak menginginkan kekuasaan atau pengakuan. Ia berusaha menghindar dari keramaian dan memilih untuk tidak menampakkan diri. Namun, beberapa orang yang mengenalnya menyadari bahwa ciri-ciri yang ada pada dirinya sesuai dengan kabar yang telah diwariskan dari zaman Rasulullah. Tanda-tanda itu meliputi wajahnya yang bersinar, sifatnya yang penuh kasih dan keadilan, serta garis keturunannya yang mulia. Orang-orang yang telah yakin bahwa dialah pemimpin yang dijanjikan mulai mencari keberadaannya. Hingga pada suatu hari, di antara kerumunan yang mengelilingi Ka'bah, mereka menemukannya dan mendekatinya dengan penuh rasa hormat. Dalam suasana penuh haru, mereka memintanya untuk memimpin dan menegakkan hukum Allah di muka bumi. Namun, lelaki itu tetap menolak dengan rendah hati, merasa bahwa amanah itu terlalu berat untuk dirinya. Kerumunan tidak menyerah. Mereka terus membujuknya, meyakinkan bahwa ini adalah takdir yang tidak dapat dihindari. Hingga akhirnya, sekelompok orang yang jumlahnya cukup banyak mendekatinya di antara rukun Yamani dan makam Ibrahim. Di sanalah dengan penuh kerendahan hati dan rasa takut kepada Allah, lelaki itu menerima baiat. Tangan-tangan mereka menyentuh tangannya satu persatu sebagai tanda kesetiaan dan ketaatan. Suasana di Masjidil Haram menjadi sangat khidmat. Orang-orang menangis, ada yang memanjatkan doa syukur, dan ada pula yang berteriak penuh semangat mengumandangkan takbir. Baiat itu bukan sekadar penyerahan kepemimpinan, tetapi juga pengakuan akan misi besar untuk menegakkan keadilan di bumi setelah sekian lama ditutupi oleh kezaliman. Sejak hari itu, berita tentang baiat Imam Mahdi menyebar ke seluruh penjuru negeri, dan para pendukungnya mulai berkumpul dari berbagai tempat, siap untuk berada di bawah kepemimpinannya. Setelah baiat itu selesai dilakukan di Masjidil Haram, suasana di Makkah berubah drastis. Orang-orang yang sebelumnya hanya mendengar kabar burung kini menyaksikan sendiri peristiwa bersejarah itu. Mereka menyadari bahwa dunia akan segera memasuki babak baru. Imam Mahdi dengan wajah teduhnya memandang jamaah yang berkerumun di sekelilingnya. Ia tidak berbicara banyak, tetapi kata-kata yang diucapkannya singkat, jelas, dan syarat makna. Ia mengingatkan semua yang hadir agar menegakkan kebenaran, menjauhi kezaliman, dan berpegang teguh pada ajaran Allah. Hari-hari berikutnya, para pendukung Imam Mahdi mulai berdatangan dari seluruh penjuru. Ada yang datang dari Yaman, dari negeri-negeri Syam, dari wilayah Persia, bahkan dari pelosok-pelosok yang jauh. Mereka semua memiliki satu tujuan: bergabung di bawah panji kepemimpinan yang adil ini. Para ulama, para pejuang, dan kaum beriman yang telah lama menunggu kedatangannya mulai menyatukan langkah. Makkah menjadi pusat pertemuan para penyeru kebaikan. Namun, berita tentang baiat itu juga sampai ke telinga para penguasa yang takut kehilangan kekuasaan. Beberapa di antara mereka memandang Imam Mahdi sebagai ancaman. Maka, mereka mengirim pasukan untuk menghentikannya. Akan tetapi, takdir Allah menentukan lain. Pasukan yang dikirim untuk menyerang Makkah justru mengalami kehancuran sebelum mencapai kota itu. Peristiwa ini semakin menguatkan keyakinan umat bahwa Imam Mahdi benar-benar mendapat pertolongan Allah. Dengan dukungan yang semakin luas, Imam Mahdi mulai menyusun langkah-langkah strategis. Ia mengatur barisan pasukannya, menegakkan hukum yang lurus, dan membenahi urusan umat yang telah lama diabaikan. Orang-orang yang dahulu hidup dalam ketakutan
mulai merasakan keamanan. Pasar-pasar kembali hidup dengan kejujuran, pengadilan berjalan tanpa suap, dan hak-hak orang lemah dikembalikan kepada pemiliknya. Kabar kepemimpinan yang adil ini menyebar ke seluruh penjuru bumi, membuat sebagian orang bergegas datang untuk mengikrarkan baiat, sementara yang lain memutuskan untuk menguji kebenaran kabar tersebut. Imam Mahdi tidak mencari popularitas, tetapi keadilannya menarik hati banyak orang. Makkah dan Madinah menjadi pusat pemerintahan yang memancarkan cahaya keimanan ke seluruh dunia. Di bawah kepemimpinannya, umat bersatu dalam satu tujuan, menegakkan agama Allah di atas segala sistem yang batil. Tidak ada lagi batasan etnis atau suku. Semua orang yang tunduk kepada Allah diperlakukan sebagai saudara. Itulah awal dari perjalanan panjang Imam Mahdi yang kelak akan membawa umat menuju kemenangan besar di akhir zaman. Setelah kepemimpinan Imam Mahdi semakin kokoh di Makkah dan Madinah, berita tentang keadilan yang ditegakkannya menyebar ke segala penjuru. Namun, di tengah masa kejayaan itu, muncul fitnah besar yang mengguncang dunia. Seorang manusia mengaku sebagai Tuhan, menguasai banyak wilayah dengan tipu daya dan kekuatan yang luar biasa. Dialah Al-Masih palsu yang dikenal sebagai Dajjal. Kemunculannya membawa kekacauan, memalingkan banyak orang dari kebenaran, dan menebar ketakutan di setiap tempat yang dilaluinya. Imam Mahdi menyadari bahwa ini adalah ujian besar bagi umat. Ia mengumpulkan pasukan yang setia, mengatur strategi, dan mempersiapkan mereka untuk menghadapi ancaman ini. Namun, kekuatan Dajjal begitu besar, sehingga peperangan yang akan terjadi bukan sekadar pertempuran fisik, melainkan juga ujian keimanan yang paling berat. Di tengah persiapan itulah, kabar turun dari langit yang menggetarkan hati orang-orang beriman. Pada suatu pagi, di sebelah timur kota Damaskus, di dekat Menara Putih, seorang lelaki turun dari langit dengan diiringi malaikat. Wajahnya bercahaya, rambutnya meneteskan air, dan pakaian putihnya memancarkan keindahan yang menenangkan hati. Dialah Nabi Isa yang kembali ke bumi sesuai janji Allah, bukan sebagai nabi yang membawa syariat baru, melainkan sebagai pendukung kebenaran yang dipimpin Imam Mahdi. Pertemuan keduanya penuh khidmat. Imam Mahdi mempersilakan Nabi Isa untuk menjadi imam sholat, tetapi Nabi Isa menolak dengan lembut, mengatakan bahwa kepemimpinan ini telah Allah tetapkan kepada Imam Mahdi dan ia datang sebagai pengikut dalam barisan kebenaran itu. Maka mereka pun sholat berjamaah, sebuah momen yang akan diingat sepanjang zaman ketika dua tokoh agung berdiri bersama memimpin umat melawan kezaliman terbesar. Setelah itu, peperangan besar pun dimulai. Pasukan kebenaran bergerak menghadapi kekuatan Dajjal dan pengikutnya. Di setiap medan, doa dan takbir menggema, menguatkan semangat para pejuang. Hingga pada akhirnya, di sebuah tempat yang disebut Gerbang Lod di wilayah Palestina, Nabi Isa sendiri yang membunuh Dajjal dengan izin Allah, mengakhiri fitnah yang telah lama menghantui umat manusia. Dengan hancurnya Dajjal, bumi kembali merasakan kedamaian yang lama hilang. Keadilan ditegakkan di seluruh penjuru, kekayaan dibagi secara merata, dan tidak ada lagi yang kelaparan atau terzalimi. Imam Mahdi dan Nabi Isa memimpin umat menuju masa yang penuh keberkahan, di mana bumi mengeluarkan segala kesuburannya dan langit menurunkan rahmatnya. Inilah masa keemasan yang menjadi penutup bagi sejarah panjang perjuangan manusia di bawah cahaya wahyu. Masa kepemimpinan Imam Mahdi berlangsung dalam keadilan dan keberkahan. Selama ia memimpin bersama Nabi Isa, bumi berada pada puncak kemakmurannya. Tanah-tanah gersang menjadi subur, tanaman tumbuh tanpa hama, dan air mengalir jernih di setiap tempat. Tidak ada lagi permusuhan antar suku atau pertikaian antar bangsa. Manusia hidup dalam ketentraman yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Namun, waktu yang telah ditentukan Allah untuk setiap manusia pasti tiba. Setelah bertahun-tahun memimpin,
Imam Mahdi mulai menunjukkan tanda-tanda kelemahan fisik. Rambutnya yang dahulu hitam pekat mulai dipenuhi uban, langkahnya melambat, dan suaranya tidak lagi sekuat dulu. Meskipun demikian, hatinya tetap teguh dan penuh semangat untuk menegakkan kebenaran hingga akhir hayat. Pada suatu hari yang penuh ketenangan, Imam Mahdi jatuh sakit. Kabar ini membuat seluruh umat merasa kehilangan, bahkan sebelum waktunya tiba. Nabi Isa yang masih berada di tengah umat menjenguknya, menenangkan hatinya, dan mengingatkan bahwa setiap pemimpin hanyalah hamba Allah yang diberi amanah sementara. Imam Mahdi menerima takdir itu dengan hati yang ridha. Ketika saatnya tiba, ia berpulang dalam keadaan tenang, diiringi doa dan tangis dari seluruh penjuru. Kota Madinah menjadi saksi pemakaman yang penuh kehormatan, di mana ribuan orang mengiringi jenazahnya dengan hati yang berat, namun dengan rasa syukur karena pernah dipimpin oleh seorang yang adil, tegas, dan penuh kasih. Setelah wafatnya Imam Mahdi, kepemimpinan umat berada di bawah Nabi Isa. Masa kedamaian itu tetap berlanjut, tetapi perlahan-lahan, seiring berjalannya waktu dan wafatnya Nabi Isa pula, tanda-tanda akhir zaman yang terakhir mulai tampak. Fitnah kembali bermunculan, dan dunia bersiap menghadapi akhir perjalanan yang telah ditakdirkan. Meskipun demikian, nama Imam Mahdi tetap hidup dalam ingatan umat. Kisahnya menjadi teladan tentang keberanian, keikhlasan, dan kesetiaan terhadap amanah. Dari masa itu, orang-orang selalu mengenang bahwa di tengah kegelapan paling pekat sekalipun, Allah mengutus cahaya untuk membimbing manusia menuju jalan yang lurus. Setelah wafatnya Imam Mahdi, umat Islam tetap merasakan pengaruh besar dari kepemimpinannya. Warisan yang ia tinggalkan bukan hanya berupa sistem pemerintahan yang adil, tetapi juga ruh persatuan yang sulit digoyahkan. Ajaran yang ia tegakkan selama hidupnya menjadi pondasi yang menguatkan umat menghadapi masa-masa sulit berikutnya. Nabi Isa yang masih berada di tengah umat melanjutkan kepemimpinan dengan penuh kelembutan. Ia memadamkan sisa-sisa api fitnah yang pernah berkobar, menghapus pajak-pajak zalim, dan mematahkan segala simbol penyembahan selain kepada Allah. Dunia kembali berada pada puncak kedamaian, hingga tidak ada lagi manusia yang saling bermusuhan. Hewan-hewan liar hidup berdampingan dengan manusia tanpa saling membahayakan, dan bumi mengeluarkan hasilnya dengan melimpah. Namun, waktu terus berjalan, dan generasi demi generasi berganti. Seiring wafatnya Nabi Isa, alam mulai kembali menunjukkan tanda-tanda perpecahan. Hati sebagian manusia kembali condong kepada dunia, dan fitnah baru mulai tumbuh di sela-sela kedamaian yang lama. Para ulama yang masih hidup berusaha mempertahankan ajaran yang diwariskan Imam Mahdi dan Nabi Isa, tetapi takdir akhir zaman semakin dekat. Meskipun masa kejayaan itu akhirnya berakhir, kisah Imam Mahdi tetap hidup dalam hati umat Islam di seluruh dunia. Namanya disebut dalam majelis-majelis ilmu, doa-doa, dan khutbah-khutbah. Ia dikenang bukan hanya sebagai seorang pemimpin, tetapi sebagai bukti nyata bahwa janji Allah pasti akan datang pada waktunya. Bagi generasi setelahnya, kisah ini menjadi pengingat bahwa di setiap zaman kegelapan, Allah selalu mempersiapkan cahaya. Dan cahaya itu, seperti yang ditunjukkan Imam Mahdi, tidak datang untuk mencari kemuliaan dunia, melainkan untuk menegakkan kebenaran dan mengembalikan manusia kepada Tuhannya. Di tengah dunia yang diliputi kerusakan moral, ketidakadilan, dan ketakutan, kemunculan Imam Mahdi menjadi jawaban bagi doa yang telah lama dipanjatkan umat beriman. Ia muncul bukan dari istana atau panggung kekuasaan, tetapi dari kerendahan hati dan kesederhanaan hidup. Baiatnya di Masjidil Haram, di antara rukun Yamani dan makam Ibrahim, menjadi titik balik sejarah umat manusia, mengubah arah zaman yang sebelumnya berada di ambang kehancuran.
Dengan izin Allah, ia menegakkan hukum yang benar, mempersatukan hati yang tercerai-berai, dan mengembalikan rasa aman ke setiap rumah. Masa kepemimpinannya tidak sekadar menghadirkan stabilitas politik, tetapi juga menumbuhkan ketakwaan di hati manusia. Di bawah bimbingannya, umat merasakan kembali manisnya iman yang selama ini tertutup oleh debu fitnah. Puncak perjuangannya terjadi ketika fitnah Dajjal datang menguasai dunia. Dalam ujian terbesar itu, Imam Mahdi tidak sendirian. Turunnya Nabi Isa menjadi tanda kemenangan yang telah dijanjikan Allah. Bersama-sama mereka memimpin umat dalam pertempuran yang mengakhiri kekuasaan Dajjal, menghapus kesesatan, dan menegakkan kembali cahaya tauhid di muka bumi. Setelah itu, bumi memasuki masa keemasan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tidak ada kelaparan, tidak ada penindasan, dan tidak ada kebohongan yang berkuasa. Namun, waktu selalu bergerak menuju takdirnya. Wafatnya Imam Mahdi menjadi awal dari bab baru yang akan mengantarkan dunia pada penutup sejarahnya. Meski jasadnya telah tiada, ajaran dan teladannya tetap hidup menjadi pelita bagi mereka yang datang kemudian. Kisah ini menegaskan bahwa janji Allah itu pasti benar. Di setiap masa, sebesar apapun kegelapan yang menutupi bumi, selalu ada cahaya yang Allah hadirkan untuk membimbing umatnya. Dan cahaya itu, sebagaimana yang ditunjukkan oleh Imam Mahdi, bersumber dari keimanan, keberanian, dan keteguhan hati dalam menegakkan kebenaran. Di akhir zaman, ketika dunia dipenuhi kekacauan, fitnah, dan ketidakadilan, manusia hidup dalam kegelisahan yang mendalam. Kezaliman merajalela, kekuasaan berada di tangan orang-orang yang curang, dan hati manusia semakin jauh dari nilai-nilai kebenaran. Di tengah gelapnya zaman itu, umat menanti datangnya pemimpin yang dijanjikan Allah, seseorang yang akan menegakkan keadilan dan mempersatukan umat yang tercerai-berai. Pada suatu waktu, di kota suci Makkah, Masjidil Haram dipenuhi oleh jamaah yang datang dari berbagai penjuru bumi. Mereka tidak hanya datang untuk beribadah, tetapi juga karena kabar yang mulai menyebar tentang seorang lelaki dari keturunan Rasulullah yang memiliki tanda-tanda kepemimpinan agung. Lelaki itu adalah keturunan dari Hasan bin Ali, berwajah teduh, berhati lembut, dan sangat menjauh dari ambisi dunia. Awalnya, ia enggan menerima pengakuan itu. Dengan rendah hati, ia berusaha menghindar, merasa amanah itu terlalu berat untuk dipikul. Namun, sekelompok orang beriman yang mengenalnya yakin bahwa ciri-cirinya sesuai dengan berita yang telah disampaikan oleh Rasulullah berabad-abad lalu. Mereka mencarinya hingga pada suatu hari di antara rukun Yamani dan makam Ibrahim, mereka berhasil menemukannya. Dalam suasana penuh haru, mereka memintanya untuk memimpin umat dan menegakkan hukum Allah. Meskipun awalnya menolak, ia akhirnya menerima takdir tersebut dengan penuh kerendahan hati. Di tempat suci itu, orang-orang mengulurkan tangan mereka, membayatnya satu persatu. Takbir menggema di seluruh Masjidil Haram, air mata mengalir, dan hati mereka dipenuhi harapan baru. Kepemimpinannya dimulai dengan pembenahan keadaan umat. Ia menegakkan hukum yang adil, mengembalikan hak-hak orang yang terzalimi, dan mempersatukan kaum muslimin di bawah satu panji. Makkah dan Madinah menjadi pusat pemerintahan yang memancarkan cahaya ke seluruh penjuru dunia. Namun, ketenangan itu tidak luput dari ancaman. Para penguasa zalim yang merasa terancam berusaha menghentikannya, tetapi setiap upaya mereka digagalkan oleh pertolongan Allah. Masa yang penuh keberkahan itu diguncang oleh fitnah terbesar yang pernah ada. Munculnya Dajjal, manusia yang mengaku sebagai Tuhan, membawa sihir dan tipu daya, menyesatkan banyak orang, serta menguasai wilayah luas di muka bumi. Imam Mahdi mengumpulkan pasukan dan mempersiapkan strategi. Namun ia menyadari bahwa ujian ini bukan hanya urusan kekuatan senjata, melainkan
ujian iman yang luar biasa. Pada saat genting itulah Allah menurunkan Nabi Isa di dekat menara putih di Damaskus. Wajahnya bercahaya, rambutnya meneteskan air, dan pakaiannya putih bersih. Ia turun bukan untuk membawa syariat baru, tetapi untuk membenarkan kebenaran yang dibawa Imam Mahdi dan memerangi Dajjal. Dalam pertemuan yang penuh kehormatan, Imam Mahdi mempersilakan Nabi Isa menjadi imam sholat. Namun, Nabi Isa menolak, memuliakan Imam Mahdi sebagai pemimpin yang telah Allah tetapkan. Bersama-sama, mereka memimpin pasukan kebenaran menuju pertempuran besar. Doa dan takbir menggema di setiap barisan. Hingga pada akhirnya, di gerbang Lod di Palestina, Nabi Isa membunuh Dajjal dengan izin Allah, mengakhiri fitnah yang telah lama menguasai dunia. Dengan lenyapnya Dajjal, bumi kembali damai, keadilan ditegakkan, dan kesejahteraan melimpah. Masa keemasan itu berlangsung bertahun-tahun. Namun, setiap kehidupan memiliki akhirnya. Imam Mahdi yang telah memimpin dengan penuh keberanian dan keikhlasan mulai melemah seiring bertambahnya usia. Rambutnya memutih, suaranya melembut, dan langkahnya melambat. Ketika sakit mulai merenggut tenaganya, umat merasa kehilangan, bahkan sebelum ajal menjemputnya. Ia wafat dalam keadaan tenang, meninggalkan umat yang telah ia persatukan. Pemakamannya di Madinah diiringi oleh doa dan air mata. Ribuan orang yang bersyukur pernah dipimpin olehnya. Kepemimpinan umat kemudian berada di tangan Nabi Isa, dan kedamaian masih bertahan untuk beberapa waktu. Namun, setelah Nabi Isa pun wafat, dunia kembali bergerak menuju akhir yang telah Allah tetapkan. Nama Imam Mahdi tetap dikenang sepanjang zaman, menjadi simbol bahwa janji Allah itu pasti benar. Dari kisahnya, umat belajar bahwa sebesar apapun kegelapan, cahaya kebenaran akan selalu datang, membawa harapan dan mengembalikan manusia kepada Tuhannya. Langit Makkah pagi itu begitu cerah. Sinar matahari memantul di marmer putih Masjidil Haram, menambah kemegahan tempat suci yang setiap sudutnya menggetarkan hati. Jamaah dari berbagai bangsa, bahasa, dan warna kulit bergerak mengelilingi Ka'bah. Suara doa bercampur dengan gemuruh langkah kaki, membentuk irama yang membuat hati setiap orang merasa dekat dengan Sang Pencipta. Namun, di balik ketenangan itu, ada bisik-bisik yang mengalir di antara jamaah, kabar tentang seorang lelaki yang diyakini sebagai pemimpin akhir zaman. Lelaki itu berdiri di sudut masjid, mengenakan pakaian sederhana berwarna putih, wajahnya teduh namun penuh wibawa. Ia tidak mencari perhatian, bahkan berusaha menjauh dari keramaian. Tetapi beberapa orang yang mengenalnya mulai mengamati dari jauh. Mereka berbisik satu sama lain, membandingkan tanda-tanda yang telah diwariskan dalam hadits dengan sosok yang ada di hadapan mereka. Semakin lama, keyakinan mereka menguat. Kerumunan mulai mendekat. Seorang lelaki dengan mata yang berkaca-kaca berkata dengan suara bergetar, "Engkau adalah yang dijanjikan. Engkau adalah pemimpin yang akan menegakkan keadilan." Imam Mahdi menggeleng perlahan, langkahnya mundur, wajahnya menunjukkan kerendahan hati. "Aku hanyalah seorang hamba," jawabnya lembut. Namun, kerumunan tidak menyerah. Mereka membawanya ke antara rukun Yamani dan makam Ibrahim. Suara takbir mulai menggema, semakin keras, semakin memekakan telinga. Orang-orang mengulurkan tangan, satu demi satu, membayatnya. Air mata bercampur dengan senyum kebahagiaan. Saat itu, udara terasa hangat, namun menggetarkan, seolah langit menyaksikan dan memberkati peristiwa besar itu. Hari-hari setelah baiat, Makkah berubah menjadi pusat persatuan umat. Bendera-bendera berkibar di setiap sudut kota, menandakan kedatangan para pendukung dari negeri-negeri jauh. Pasar-pasar kembali hidup, tetapi tanpa kebohongan dan penipuan. Pengadilan berjalan lurus
tanpa suap. Orang miskin berjalan dengan kepala tegak karena hak mereka telah dikembalikan. Namun, kabar ini juga sampai ke telinga penguasa zalim. Mereka mengirim pasukan untuk menghentikan Imam Mahdi, tetapi di padang pasir yang gersang, pasukan itu binasa sebelum mencapai Makkah, meninggalkan debu yang berterbangan seperti jejak sejarah yang dihapus oleh takdir. Lalu, datanglah fitnah terbesar, Dajjal. Langit seakan berat, udara menjadi panas menyesakkan, dan ketakutan menyebar. Imam Mahdi mempersiapkan pasukan, namun ia tahu inilah ujian yang telah disebutkan oleh Rasulullah. Di saat genting itu, langit Damaskus memancarkan cahaya yang berbeda. Dari menara putih, seorang lelaki turun dengan wajah bercahaya dan pakaian putih bersih, rambutnya meneteskan air seperti baru mandi. Nabi Isa telah kembali. Pertemuan mereka begitu menggetarkan. Dua sosok mulia berdiri berdampingan. Imam Mahdi mempersilakan Nabi Isa memimpin sholat, namun Nabi Isa menolak menghormati pemimpin yang telah Allah tetapkan. Mereka memimpin pasukan kebenaran menuju medan perang. Angin padang pasir membawa suara takbir, memantul di bukit-bukit batu. Di gerbang Lod, Nabi Isa membunuh Dajjal dengan izin Allah. Fitnah terbesar pun berakhir. Bumi kembali damai. Langit menurunkan hujan berkah. Tanah melahirkan tanaman yang melimpah. Masa itu menjadi puncak kejayaan umat hingga ajal Imam Mahdi tiba. Ia wafat dengan wajah tenang, seolah tertidur, meninggalkan umat yang telah ia persatukan. Madinah menjadi saksi pemakaman yang tak akan pernah dilupakan. Warisan kepemimpinannya hidup dalam hati umat, mengajarkan bahwa dalam gelapnya zaman, Allah selalu mengirimkan cahaya. Dan cahaya itu, sebagaimana ditunjukkan Imam Mahdi, datang dari iman, keberanian, dan keteguhan hati. Masjidil Haram pagi itu dipenuhi cahaya keemasan matahari yang baru muncul di ufuk timur. Ka'bah berdiri kokoh, dibalut kain hitam berbordir kaligrafi emas, menjadi pusat pandangan ribuan mata yang sedang tawaf. Suara langkah kaki dan lantunan doa bercampur menjadi harmoni yang tak pernah berhenti. Namun, di antara keramaian itu ada sesuatu yang berbeda, seperti bisikan tak kasat mata yang menyebar di antara para jamaah. "Dia di sini," bisik seorang lelaki tua kepada rekannya. "Siapa?" tanya rekannya sambil mengernyit. "Pemimpin yang dijanjikan, Imam Mahdi." Di sudut masjid, dekat sebuah tiang marmer yang berkilau diterpa cahaya, seorang lelaki berwajah teduh berdiri. Pakaiannya putih bersih, namun sederhana. Tatapannya tenang, seolah mampu menembus hiruk-pikuk di sekitarnya. Ia menunduk, menghindari pandangan, namun ada wibawa yang memancar tanpa ia maksudkan. Beberapa orang mendekat. Di antara mereka, seorang lelaki muda dengan mata berkilat berkata, pelan namun tegas, "Wahai hamba Allah, kami telah lama menantumu. Semua tanda yang disebutkan Rasulullah ada padamu. Engkau adalah pemimpin akhir zaman." Lelaki itu, Imam Mahdi, menggeleng pelan. "Aku hanyalah seorang hamba, bukan orang yang kalian maksud." Suaranya tenang, tetapi hatinya berdebar. Ia tahu takdir ini telah lama tertulis, namun hatinya merasakan beratnya amanah yang akan datang. Orang-orang itu tidak menyerah. Mereka membawanya menuju antara Rukun Yamani dan Makam Ibrahim. Langkah-langkah kaki mereka di atas lantai marmer terdengar mantap, seolah bumi ikut menyaksikan. Di titik itu, tangan-tangan mulai terulur, satu demi satu, menyentuh tangan Imam Mahdi sebagai tanda baiat. Allahu Akbar. Suara takbir menggema, membelah udara Makkah. Beberapa jamaah meneteskan air mata, sebagian tersenyum lega. Langit cerah, namun seakan lebih terang dari biasanya. Hari-hari setelah itu, Makkah berubah menjadi pusat persatuan. Orang-orang datang dari Yaman, Syam, Mesir, Persia, bahkan dari wilayah yang jauh di timur. Kota itu dipenuhi bendera dan panji yang berkibar, menyambut persatuan yang telah lama hilang. Pasar dipenuhi suara tawar-menawar yang jujur.
pengadilan berjalan tanpa suap, dan rasa aman mengalir di setiap sudut kota. Namun, dari kejauhan, para penguasa zalim mendengar kabar ini. Mereka mengirim pasukan, namun di padang pasir, pasukan itu hancur oleh gempa yang menelan mereka sebelum mencapai Makkah. Debu yang tersisa beterbangan, seakan menjadi peringatan bahwa takdir Allah tak dapat dilawan. Lalu, datanglah fitnah yang paling menakutkan, Dajjal. Udara menjadi berat, langit terasa suram, dan manusia dilanda ketakutan yang belum pernah mereka rasakan. Imam Mahdi menyiapkan pasukan, tetapi ia tahu ujian ini bukan sekadar pertempuran senjata. Di tengah ketegangan itu, langit Damaskus memancarkan cahaya. Dari menara putih, seorang lelaki turun, wajahnya bercahaya, rambutnya meneteskan air, dan pakaiannya putih bersih. Nabi Isa telah kembali. Ketika ia tiba, Imam Mahdi mempersilakannya menjadi imam sholat. Namun, Nabi Isa tersenyum lembut dan berkata, "Kepemimpinan ini telah Allah tetapkan padamu. Engkau yang akan memimpin."